Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20. Lahan untuk pertumbuhan benih-benih firman agar berbuah dan berlipat ganda. Saudara-saudari yang terkasih, saya sendiri sebagai seorang yang berasal dari keluarga petani sangat memahami bahwa panen itu juga dipengaruhi oleh benih yang ditanam. Tapi benih bukanlah satu-satunya faktor penentu hasil panen yang diharapkan. Masih banyak faktor-faktor lain. Di antaranya adalah lahan yang subur, pemupukan untuk menjaga kesuburan tanah, faktor gulma, dan juga faktor hama. Selain itu juga faktor cuaca yang mendukung pertumbuhan tanaman mulai dari awal sampai panen. Saudara-saudara yang terkasih dalam Injil Tuhan bagi kita hari ini, Yesus mengajar kepada orang banyak di tepi danau. Yesus naik ke atas perahu, sedang yang mendengarkan pengajarannya berada di tepi pantai. Di sana Yesus mengatakan suatu perumpamaan yang cukup panjang tentang seorang penabur yang keluar dari rumah untuk menaburkan benih. Benih-benih ini tentu adalah benih yang sama. Semua kualitas benih sama. Tapi Yesus menggambarkan benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Ya, namanya di pinggir jalan itu bukanlah lahan untuk bercocok tanam. Dan di sana banyak sekali faktor-faktor yang membuat benih itu tidak tumbuh. Di antaranya digambarkan Yesus adalah burung yang memakan benih itu sehingga benih tidak sempat tumbuh. Kemudian Yesus juga menggambarkan benih yang jatuh di atas tanah berbatu. Ini adalah gambaran lahan tempat benih itu bisa tumbuh, namun hanya sebentar, sebab lahan itu adalah sesungguhnya batu yang di atasnya sedikit ada tanah. Tapi karena tipisnya lapisan tanah, akar dari benih yang tumbuh itu dengan sebentar telah mencapai batu dan tidak bisa mendapat makan. Akhirnya sebentar saja sudah mati. Kemudian juga Yesus menggambarkan lahan yang bersemak, semak duri. Namanya semak, ini adalah tumbuhan liar yang pertumbuhannya sangat cepat walaupun bukan ditanam. Dia tumbuh dengan cepat, jauh lebih cepat dari benih yang kita tanam. Bahkan yang sudah sengaja kita siang, kita bersihkan, semak akan selalu datang untuk tumbuh bersama dengan benih-benih yang kita tanam dan pertumbuhannya lebih cepat. Di sini digambarkan Yesus semak duri yang menghimpit tanaman itu, sehingga dari posisi akar, benih yang ditanam pun kalah mencari makan. Dari atas,
benih yang kita tanam pun akan tertutup sehingga tidak mendapat cahaya matahari, yang menyebabkan tumbuhan itu akan kerdil, terhimpit, dan akhirnya mati. Kemudian Yesus menggambarkan lahan yang subur. Lahan yang subur adalah lahan yang tanahnya cukup gembur, banyak nutrisi, dan gulma pengganggu juga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman itu. Sehingga benih yang jatuh di lahan subur ini tumbuh dengan bebas, sehat, hingga menghasilkan buah yang berlipat ganda 30, 60, bahkan 100 kali lipat dari benih yang ditanam. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, apa yang ingin disampaikan Yesus dari perumpamaan ini? Lahan itu adalah hati manusia, hati kita. Bagaimana hati kita menerima firman Tuhan? Benih itu adalah firman Allah sendiri, Yesus sendiri. Yesus adalah benih yang sama, yang datang kepada orang yang tandus hatinya. Benih yang sama dengan yang ditanamkan kepada pribadi atau orang yang hatinya hanya sekedar, tapi begitu dipertentangkan antara benih itu dengan kepentingan dunia, dia pun akan memilih dunia dan meninggalkan firman Allah atau kehadiran Allah itu. Lahan yang bersemak duri itu adalah juga hati kita. Bagaimana hati kita yang tidak sepenuhnya mau menerima dan mengembangkan firman Allah dalam diri kita, sehingga saat kepentingan dunia datang kepada kita bersamaan dengan firman Allah itu, kita pun akan semakin mempersempit waktu, hati, dan pikiran kita untuk firman Tuhan ini, sehingga semakin hari semakin sedikitlah waktu yang kita beri, hati yang kita beri, pikiran yang kita beri untuk firman Tuhan, sehingga firman itu pun akhirnya mati dan tidak berkembang di dalam hati kita. Dan lahan yang subur adalah hati kita yang mau menerima sabda Allah, firman Tuhan, dan kita menjadikan firman itu adalah sebagai suatu yang prioritas dalam hidup kita, sehingga dalam segala pekerjaan kita selalu berpatokan akan firman Allah yang membuat kita dalam melangkah selalu berpegangan pada firman Allah, sehingga firman Allah itu tumbuh dalam segala tindak tanduk kita, perbuatan kita terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, dan terhadap Allah. Kita tetap berpegang pada firman Allah, sehingga firman itu Allah itu pun akan menjadi roh di dalam kehidupan kita, sehingga saat kita bekerja, berbuat, semua berkenan pada Allah dan menjadi suatu pegangan hidup yang tidak pernah kita lepaskan, sehingga saat kita berada di mana-mana kita memancarkan firman Allah dalam tindak tanduk kita. Itulah yang dikatakan benih itu berkembang sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Karena dimanapun kita berada, kita tetap memancarkan firman Allah kepada setiap manusia. Amin. Semoga renungan bagi kita hari ini menuntun kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menjadi lahan yang subur, tempat firman Allah itu
tumbuh dan berbuah. Amin. Tuhan memberkati.